Pada menu buku ini kita bisa sortir berdasarkan sejarah. Halo semua, hari ini kita akan belajar cara pengembangan aplikasi peminjaman buku berbasis web, kemudian menggunakan localhost sebagai server lokal. Nah, di sini kita akan menggunakan Exam untuk menjadikan dia sebagai localhost. Dan jika kita lihat dari gambaran kerjanya, kita memiliki dua aktor sebagai admin dan sebagai siswa, di mana siswa melakukan login dan begitupun admin. Maka lebih baik kita buatkan satu pintu saja untuk kedua aktor ini. Kemudian hasil daripada tugas yang kita buat ini dapat dibuktikan berupa folder project aplikasi. Nah, di sini saya sudah buat untuk projectnya ada database dengan ekstensi SQL. Jadi ini untuk SQL-nya. Kita buatkan database-nya. Setelah itu ada dokumentasi IRD. Kita juga punya IRD-nya. Kita sudah buat IRD dan dokumentasi fungsi atau prosedur, debugging, kemudian yang terakhir laporan. Ada beberapa hasil yang diharapkan dari aktor admin ini. Dia bisa melakukan login, kemudian user juga sama, dan admin bisa melakukan pemilihan menu. Untuk user, dia hanya bisa melakukan pinjaman dan melakukan pengembalian buku. Kemudian untuk admin ini dia harus melakukan cerut, dan cerut ini adalah create, update, dan delete. Kemudian ada beberapa fitur yang harus kita miliki pada aplikasi ini adalah user dan admin harus bisa daftar. Jadi admin ini harus bisa melakukan pendaftaran untuk user. Jadi jangan kebalik ya, user bisa daftar sebagai admin tuh nggak bisa. Yang bisa itu admin daftar sebagai user. Jadi admin kemudian melakukan pendaftaran untuk si user. Atau user melakukan pendaftaran secara mandiri. Kemudian login. Kedua ini harus bisa melakukan login. Berarti kita buatkan satu pintu dan pemilihan menu. Kedua ini juga bisa. Dan cerut transaksi, kedua ini juga bisa. Untuk data buku, user tidak boleh melakukan penambahan, mengedit, menghapus buku. Hanya admin yang bisa. Kemudian untuk kelola anggota juga user tidak bisa. Jadi aksesnya dibatasi. Hanya admin yang punya akses. Nah, untuk pencarian data dengan kondisi tertentu, kedua aktor ini bisa. Misalnya user mencari data buku atau admin mencari data user. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka exam control panel. Pastikan keduanya ini dalam kondisi running, dia akan stop. Nah, ini belum berjalan. Kita klik start berdua ini, dia akan start. Pastikan keduanya start dulu ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik admin, maka dia akan mengarahkan ke bagian database. Di sini kita buat new database atau database baru, ketikkan saja perpustakaan. Nah, pastikan penulisannya itu sama dengan database yang sudah kita buat. Di sini saya sudah punya database dengan nama perpustakaan. Oh ya, untuk penyimpanan lokasinya, teman-teman harus diperhatikan kita tidak bisa menyimpan file atau project di sembarang tempat. Kita harus menyimpannya di local disk C di sini. Kemudian cari exam, cari htdocs, dan buat folder di sini. Untuk foldernya perpustakaan, yang nantinya folder ini akan kita panggil sebagai nama aplikasi kita. Setelah itu kita buat database perpustakaan sudah dibuat, kemudian karena kita sudah punya SQL-nya, kita lakukan import. Jadi import ini mengambil data dari dalam. Kemudian kalau ekspor, kita punya data, kemudian kita dikeluarkan itu. Kemudian cari SQL yang sudah kita buat dan pilih open, scroll ke bawah, kemudian pilih import. Nah, database kita sudah buat. Di sini ada beberapa tabel, ada buku, kategori, koleksi pribadi, dan peminjaman lainnya. Pesan dan user. Nah, di sini kita bisa lihat pengguna. Dia rules-nya, aturannya dia sebagai admin atau peminjam. Nah, peminjam ini kita ibaratkan sebagai siswa. Jadi ada yang namanya rules admin. Jadi dia nggak bisa diakses oleh siswa. Kemudian admin ini bisa mengakses siswa. Misalnya kita login untuk
admin. Nah, ini username dan password. Cara paling mudahnya kita buat tab baru, kemudian ketikkan localhost garis miring perpustakaan, panggil foldernya yang sama, perpustakaan, jangan sampai ada yang beda atau yang besar gitu. Kemudian enter. Nah, ini halaman loginnya. Misalnya kita sebagai admin, username W dan passwordnya W. Kita masukkan. Kemudian login. Nah, ini adalah tampilan sebagai admin. Saya mau jelaskan beberapa hal. Dalam dashboard admin ini ada beberapa buku yang sudah saya buat. Misalnya saya ingin menambahkan buku baru. Tinggal diklik tambah buku. Misalnya judulnya apa? Kita judulnya misalnya bebas ya. Di sini saya punya beberapa judul. Bentar. Ya, seporsi mie ayam. Kita buatkan seporsi mie ayam. Kemudian penulisnya itu Brian Krishna. Tahun terbitnya kita ngasal dulu aja. Penerbitnya misalnya 2023. Ini penerbitnya Gramedia misalnya. Ini masuknya ke fiksi. Nah, ini kita pilih untuk covernya. Setelah itu bagikan ke perpustakaan. Nah, ini buku yang sudah kita bagikan. Jadi ada edit dan hapus apabila ada kesalahan. Nah, di sini kesalahannya kita tidak cantumkan nama lengkapnya. Pada menu buku ini kita bisa sortir berdasarkan sejarah, fiksi, teknologi, atau sains. Nah, ini harusnya ada di fiksi, kita edit dulu. Di teknologi belum ada, sains belum ada, ini juga ke fiksi harusnya. Kemudian di sini ada anggota. Nah, ini nama-nama anggota yang sudah saya buat sebelumnya dengan data fiktif. Kemudian kita bisa mengedit username dan passwordnya. Jadi kalau misalnya ada anggota yang lupa password atau lupa email atau misalnya lupa username, dia bisa menghubungi admin untuk melakukan riset data. Setelah itu di sini ada transaksi, ada yang meminjam, misalnya Budi meminjam buku sebuah seni bersikap bodo amat. Dia itu sudah melewati batas pengembaliannya, harusnya dikembalikan pada tanggal 17 pada bulan 1, maka terlambat 43 hari, yaitu dendanya Rp43.000. Jadi 1 harinya itu sistem kita akan langsung membuat aturan, jika lewat 1 hari maka akan dikenakan denda Rp1.000. Jadi sistem kita itu akan langsung mendeteksi apabila ada peminjam yang sudah melewati batas waktu pengembalian buku. Terhitung 1 hari maka didenda Rp1.000. Nah, di sini ada fitur kirim DM. Jadi ini seperti Instagram. Kita tinggal kirim aja DM itu sebagai peringatan bahwa atau pemberitahuan kalau misalnya dia itu belum mengembalikan buku. Ini Budi ya, ini username-nya 2. Nah, kalau misalnya ini sudah dikembalikan, misalnya saya minjem buku, kemudian dikembalikan, kita tinggal klik terima bukunya. Itu setelah dikembalikan. Di sini ada report untuk laporan, misalnya kita pilih today, kemudian cetak. Nah, di sini ada tampilannya saya mengembalikan buku pada tanggal, kemudian dikembalikannya tanggal 8, karena saya minjamnya tanggal 3, kemudian dikembalikan dan ini nggak ada dendanya. Ini tinggal di close, kemudian kita logout. Nah, ini yang tadi saya bahas itu sebagai admin, dia hanya seperti itu tugasnya, membuat buku, mengedit, kemudian memperingati atau memberitahukan peminjam apabila sudah melewati batas peminjaman, kemudian menerima yang namanya
pengembalian buku. Dan setelah itu dia bisa membuat akun atau mengedit data user apabila terjadi kesalahan. Setelah itu kita login sebagai siswa atau sebagai peminjam. Nah, di sini saya akan login sebagai Budi. Nah, tadi kan kita sudah kirim DM ya ke username angka 2 ini. Kita lihat DM-nya. Nah, di sini adalah pemberitahuan bahwa buku yang dia pinjam dengan judul Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat ini sudah melewati batas pengembalian. Jadi mohon untuk dikembalikan. Nah, karena ini sudah diperingati ya, kita sudah diperingati, ini ada terlambat juga, ada terlambat. Jadi sistemnya secara offline, Budi ini datang ke perpustakaan kemudian mengembalikan buku. Dan admin hanya mengklik bahwa buku tersebut sudah dikembalikan. Nah, pada halaman buku ini, inilah yang diinputkan oleh admin. Jadi, siswa atau user tidak bisa menginputkan buku. Dia hanya bisa melakukan pencarian buku, misalnya dia mencari buku mie ayam. Nah, ini kalau dia mau pinjam, dia tinggal klik pinjam aja, pinjam buku, kemudian oke, bukunya sudah dipinjam. Artinya ada pemberitahuan ke admin kalau misalnya buku ini sudah dipinjam oleh admin. Setelah itu dari aktivitas, dia sudah terlambat dan meminjam lagi satu buku. Kemudian ada yang menarik dari buku ini, teman-teman bisa melakukan bookmark atau save sebagai koleksi. Misalnya kita klik ini untuk koleksi, nanti akan disimpan di sini. Nah, ini buku yang sudah kita simpan sebagai tujuan supaya kita nggak lupa kalau misalnya nanti kita akan meminjam buku lagi. Kalau misalnya ini mau dihilangkan, tinggal diklikin aja. Nanti dia hilang sendiri. Nah, setelah itu kita logout, kemudian kita masuk lagi sebagai admin. Apakah ada pemberitahuan bahwa Budi ini meminjam buku? Nah, ini. Budi meminjam buku seporsi mie ayam sebelum mati. Ini dipinjam. Kemudian apabila dia mengembalikan, kita tinggal terima bukunya. Nah, ini sudah diterima. Kemudian buatkan report atau laporan. Today harusnya bertambah. Nah, ini bertambah. Nah, kita tinggal mengisi untuk nominalnya. Nanti kita buatkan sintak untuk agar nominalnya ini masuk ke sini. Dendanya itu agar muncul. Nah, mungkin hanya itu saja untuk gambaran sistemnya. Nanti kita akan buat cara sistem untuk login dan peminjaman. Jadi di sini akan dibagi menjadi 2 folder, satu admin, yang kedua siswa. Di mana siswa ini sedikit ya untuk sintaknya. Dan admin ini cukup banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk bagiannya.